Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, everybody? I'm fine. I'm fine. 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 Are you happy today? Yes. I hope Yes. so, yeah. Have you breakfast? Yes, Miss. Yes. Oh, good. Good. If you say yes, it's good. Because I don't have breakfast yet. Okay, permit me to share screen right now. What subject after English? What subject after English? Vicky, Miss, I think. Vicky. Vicky kalau nggak salah. Vicky, Ustadz Mabrur. Ustadz Mabrur ya? Sama Bu Zen. Oh, Bu Zen. Ya, Miss. Kalau kemarin yang Ustadz Mabrur apa? Bahasa Arab. Oh, itu bahasa Arab. Oke. Okay, what do you see in your screen right now? Articulation. Ini, this is our lesson for today's ya. Kemarin, yesterday we have talked about pronoun. Is it true? Yes. And irregular verb and simple present. And today we will talk about simple past. Yeah. We will review the lesson yesterday. What is the subject or formula for the simple present? Simple present kemarin rumusnya apa? What is the formula? Subject plus verb 1. Okay, good. Subject plus verb 1. Berarti kalau dia subject plus verb 1, verb yang dipakai yang ini ya, verb yang pertama ini nih. Okay, dari arise sampai say, sampai forbid, melarang, forget, melupakan, sampai run, berlari, sampai sini, dan terakhir adalah write. Miss, ini kata kerjanya diapain sih? Translate is better. Jadi mentranslate lebih baik. Jadi kalau kalian nanti sudah, makanya kemarin itu saya minta kalian untuk print out. Nah, saya sudah kasih ininya, dalam fisiknya. Jadi better. Jadi lebih baik di print out terus kalian translate. Miss nggak punya printer. Ya udah berarti kalian tulis satu-satu di buku tulis. Gitu ya, itu usaha. Jadi tulis buku di buku tulis simple form, simple past-nya, simple participle-nya, terus yang keempat tulis translate-nya apa. Dan itu sering-sering dibaca. Karena itu modal ya. Ini yang kemarin pembahasan kita, subject plus verb 1. Kalau Ayu, Dewi, dia menganggap kata kerjanya nggak perlu ditambahkan S atau IS. Gitu ya. Kemarin seperti itu, sepakat. Kalau dia he, she, it, maka kata kerjanya harus ditambahkan S atau IS. Gitu ya. Ketentuannya lagi, kalau dia adalah kata kerjanya, verb-nya yang diakhiri oleh S, SS, SH, CH, oksi, maka kata kerjanya ditambahkan ES. Pass, passes, finish, finishes, search, go, goes, fix, fixes, fly, flies, cries, dries. What else? Pernah nggak sih ketemu kata kerja yang belakangnya CH? Catch, pernah dengar kata-kata catch? Nah, What is catch? nangkap. Oke, good. Catch gitu ya. Belakangnya juga CH. Berarti dia perubahannya catchy. Tapi
tapi itu kalau mereka bertemu dengan subjek he, she, it. Gitu ya. Apalagi yang kita review? Pronoun kemarin ya, pronoun ini jangan lupa kalau subjek itu selalu ada di awal. Jadi kalau dia ada di awal, dia pasti menggunakan I, you, they, we, he, she, it, gitu ya. Kalau seandainya dia ada di akhir atau setelah kata kerja, maka dia adanya di belakang setelah kata kerja. Konsepnya kemarin apa yang harus dipahami? Susunan pola bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama ya, subjek, predikat, objek, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, subjek, verb, and objek. Posesif itu kepunyaan your, my pen, my car, my motorcycle, my bike, your pen, your handphone, their school, our books, apalagi his house, her food, its tail, its body, its eyes. Itu sampelnya. Ini sampel simple present yang kemarin. Kenapa dia kata kerjanya dipakaikan S? She speaks. Karena subjeknya she. Itu subjeknya masuk golongan he, she, it gitu ya. Kalau yang they get, dia tidak pakai S karena subjeknya adalah They. they. Next, we will talk about simple past. Simple past itu dipakai kira-kira buat apa sih ini teman-teman? Masa lampau. Masa lampau. Berarti sesuatu hal yang terjadi di masa lampau yang sudah terjadi gitu ya. Rumusnya adalah the formula is subject Plus verb to. nih, simple yang kita bahas ini ya, simple past. Rumusnya apa? Rumusnya adalah subject plus verb to. Gitu kan? Subject plus verb to itu contohnya yang mana? Yang ini kan? Yang ini benar? Nah, ini simple past. Sorry. Ini simple past. Dari arise, was, were, bore, beat, bla bla bla, began, been, bet, bite, bound, beat, choose. Ini ada kata-kata catch nih. Kata kerja keduanya adalah cuff, menangkap. Choose, kling, klang, klang, klang. Cause, dig, dak, dak, dak. Ada yang tahu translatornya dig, dak, dak? Dig, dak, dak. Menggali. Oke, good. Menggali. Do. Nah, ini nih kemarin kita menegatifkan menggunakan do, benar nggak? Benar. Ya. Ini nanti kalau kita mau simple past, kita menegatifkannya menggunakan Did. did. Draw, drew. Ada yang tahu artinya drew? Menggambar. Menggambar. Good. Bacanya drew ya, bukan draw. Eat, at. Fall, fell. Fell apa fell? Jatuh. Good. Jatuh. Feel, felt. Hati nih, ini ada feel, sama-sama ada fell. Di sini feel, kata kerja keduanya felt. Apa itu felt? Rasa. Rasakan. Merasakan. Kalau dia pernah merasakan jatuh cinta, berarti masa lampau kan? Berarti I felt in love, gitu ya. Find, found, flew, nih kata kerja pertamanya fly, terbang. Kata kerja keduanya flew, forbear dan sebagainya, make, meet, lost, lost, terus ring, rang, rise, rose, say, said. Makanya suka mengatakan I said, saya mengatakan, berarti mengatakannya sudah masa lampau, gitu ya. See, saw, saw-nya masa lampau. Seek, saw, sing, sang, slide, slid, stick, terus sting, stang, teach, tough. Nah, teach itu juga ini nih belakangnya CH, benar nggak? Iya. Kalau dia subjeknya he, she, it, maka dia pakainya IS. oke, good.
Jadinya teaches gitu ya. Teach jadinya itu, tapi kalau dia subjeknya he, she, it. Kalau Ayu Dewi dia tetap teach. Makanya kalau misalnya saya mengatakan saya mengajar, berarti I teach gitu ya, bukan I teaches ya. I teach. Jadi tergantung subjeknya. Sing, through, yang ini bacanya through ya. Through, thrown. Ada yang tahu translatornya through? Lempar. Oke, good, melempar. Where itu mengenakan. Where, with, win, withdraw. Ada yang tahu artinya withdraw? Seri. How to translate withdraw? Seri. Kenapa? Seri. Seri, withdraw itu artinya menarik. Oh, menarik. Withdraw money, menarik uang. Kayak misalnya kalian ke ATM, you go to the ATM, so you can see I withdraw money. Saya menarik uang. Wrote, written. Kata kerja kedua dari menulis adalah wrote. Miss, ini semuanya dihafal. Iya, sebenarnya seharusnya dihafal. Tapi segala sesuatu itu bakal terbiasa kalau kalian sering-sering praktis. Gitu ya. Praktis misalnya sering-sering menggunakan bahasa Inggris. Yang paling mudah itu teman-teman, kalau kalian suka nulis diary, ada yang tahu diary ya? Kalau misalnya nulis diary itu bisa menggunakan kata kerja ke dua masa lampau. Karena apa? Karena kalian menceritakan keseharian kalian satu hari ini. Misalnya satu hari ini kerjaan kalian ngapain aja sih gitu kan. Nah itu tulis di diary. Sebenarnya nggak usah banyak, satu paragraf saja, 4 kalimat itu cukup loh untuk meningkatkan bahasa Inggris kalian gitu ya. Kita lanjut, ini yang tadi kita akan bahas simple past, subjeknya adalah rumusnya adalah subject plus verb to gitu. Jadi subjek ditambah kata kerja ke dua ya. Sampel, saya langsung kasih sampel nih contohnya. The horse ran quickly. Translate please. The horse lari yang sangat cepat. Kuda itu berlari dengan cepat. Ini subjek plus verb to. Kalau kalian ingin menegatifkannya, tadi yang seperti saya bilang kita makanya did. Gitu ya, karena dia ada masa lampau. Tadi sudah kita lihat di irregular verb-nya. Did ditambahkan not. Jadi the horse did not quickly. Gitu ya. Buat pertanyaannya, interrogatifnya berarti did-nya kita kedepankan gitu ya. Berarti did horse, apakah kuda run quickly? Miss, di sini kok di sini pakai ran, di sini pakai run. Remember, jangan lupa ya kalau kita sudah gunakan did, karena did itu kan tadi yang kita bilang sudah masa lampau ya. Sudah lihat itunya kan? Iya dong. Sudah lihat irregular verb-nya, dia did itu masa lampau, ditambahkan not, berarti kata kerjanya di sini berubah menjadi kata kerja pertama. Dan itu juga berlaku untuk pertanyaan did horse, apakah kuda itu berlari dengan cepat. Berarti jawabannya cuma ada dua, yes or no. Yes, it did, or no, it did not. Kenapa sih dia pakai it di sini? Hewan. Oke, good. Karena kuda adalah hewan. Jadi kata gantinya adalah pakai it. Pertanyaan seandainya kudanya lebih dari satu. Ini kan kudanya satu ya. Kalau kudanya lebih dari satu pakainya apa? They. Oke, good. Dia pakai they karena kudanya lebih dari satu. Karena tunggal dia pakainya it. Second sample. Di sini ada there is a sentence, the thief stole much money in the bank. Translate please. Pencuri itu mencuri banyak uang di bank. Oke.
Pencuri itu mencuri banyak uang di bank. Ini adalah kata kerja kedua. Kata kerja pertama dari stole apa sih? Steal. Steal. Nih, kata kerja pertama adalah steal. Berarti kita negatifkan, the thieves did not steal much money in The bank. the bank. Pencuri itu tidak mencuri banyak uang di bank. Dibuat pertanyaan dibalik, did the thieves steal much money in the bank? Apakah pencuri tersebut mencuri banyak uang di bank? Jawabannya only two, yes or not. Kalau yes, they did. Kalau no, they Did Did not. did not. Any questions? Ada pertanyaan? Any questions? No questions? Kalau no questions, saya buat kalimat, kalian ubah ke dalam bentuk negatif, oke? Wait. Ya tadi ada yang masuk, siapa ya? Abang lagi beli makanan. the bird flew in the sky? Ya teman-teman, silakan ditulis di write in your chat room. Buat dalam bentuk negatifnya. The bird flew in the sky. Oke, kita will check. The bird did not fly in the sky. The bird did not flew in the sky. The bird not fly. Renaldi masih pakai flew. Bagas did not fly. Primus did not fly. The bird did not fly in the sky. Aisyah, Maulidia, Adinda. Oke, sudah pada pakai fly, sudah diganti fly semua. Jangan lupa ya, kata kerjanya berubah jadi kata kerja pertama. Pertanyaan saya, kalau dia kalimatnya adalah he cut the trees. Ini kira-kira what is kind of tense? Apa jenis tensesnya? In the sentence. Present. Tahu di mana kalau ini adalah present? He cut the tree. Subject. Trees. He cut the trees. Simple present atau simple past? Simple present. Simple present. Present. How do you know? Tidak ada Karena kata. katnya verb 1. Karena katnya verb 1. Ya. Sure? Yeah. Sure ya? Coba yang merasa yakin jawabannya, iya Miss itu simple present karena dia subjeknya he, yang itu adalah verb 1. Berikan emoticonnya, berikan jempolnya. Give me your thumb. Give me your thumb yang jawabannya simple present. Ada emoticon di bawah kanan ya? Reaction. Reaction emoticon. Give me your thumb, berikan thumbnya. Belum semuanya memberikan thumb? Nanti abang pulang. Belum semuanya memberikan thumb? Bisa dilihat, oke. Syafa sudah. Yang lain?
Oke, Shiva sudah, Primus sudah. Oke, everybody, ini kalimatnya adalah he cut the trees. Ini adalah dalam bentuk simple past. Gitu ya. Kenapa dia simple past? Why? Karena verb to-nya cut. Yes, good. Karena kata kerja kedua dari cut adalah cut. He cut the trees. Ini bukan simple present. Kalau dia simple present, cut-nya harus pakai S. Gitu ya. Kan subjeknya he, golongan he, she, it kan. Jadi kalau dia golongan he, she, it, kalau kalian bilang ini adalah simple present, maka cut-nya harus menggunakan S. Tapi di sini tidak ada S ya teman-teman. Saya nulisnya hanya he cut the trees. Kecuali misalnya saya nulisnya gini, he cuts the trees. Nah, ini baru kalimat Simple present. Oke, good. Ini baru kalimat simple present. Hati-hati ya dalam melihat apa? Melihat sentence, melihat kalimat. Bunda bikinin susu ya. Next, kita lanjut ya. Sampai sini paham ya? Jadi berhati-hatilah dalam melihat kalimat. Coba ada yang pernah pikirkan lagi kata yang memang pengulangan kata kerja pertama, 2, 3-nya tuh sama. Kayak cut kan itu cut gitu kan. Ada yang pernah ketemu kata pengulangannya sama? Read ya, Miss. Selain read ada lagi? Mengatur, Miss. Mengatur. Iya, set. Ya, bisa. Set. Ada lagi ketemu kata set. Selain set. Menawar. Menawar itu apa? Offer. Bit. Or bite. Kita cek sini dia punya atau tidak ya. Cek di sini. Nah, ini ada kata-kata cash. Benar ya? Cash apa cash? Tahu tuh terasa cash? Casting loh, casting. Ingat kata casting nggak? Kalau artis casting Berharga. dulu nih. Kenapa? Berharga. Pemeran. Nah, oke. Seleksi, seperti diseleksi gitu ya. Bad. Sama nih, bad. Benar nggak? Ya kan, ada bad, beat. What else? Apalagi di sini? Kalau ini sama ada Put. yes, cost, burst, cash. Mana cost? Kita punya cost di perasaan di sini ya. Oh nih, cost. Ini ada nih cut. Put, Miss. Fit. Yes, good. Put, gitu ya. Quit. Read. Tadi teman-teman katakan nih read. Ada lagi nih let. Belum beli makanan. Let. What else? Nah, ini teman yang tadi teman-teman katakan set. Sama set. Ada lagi di sini sudah berubah. Jadi kalau misalnya sampelnya dia misalnya put gitu kan, saya mengatakan he put the clothes. Translate please. Dia menaruh baju. Dia meletakkan baju. Dia meletakkan, konsepnya dia meletakkan bajunya kapan? Tadi. Tadi, pokoknya di masa lampau gitu ya.
Tahu dari mana dia ngerjainnya meletakkan baju di masa lampau? Karena past tense. Karena dia adalah dalam bentuk past tense atau simple past. Tahu dari mana kalau ini adalah simple past? Karena put verb to. Oke, karena di sini dia menggunakan put sebagai verb to. Tahu dari mana kita kalau ini bukan simple present? Karena putnya nggak ada s. Oke, good. Karena putnya tidak ada s. Sampai sini paham? Connect teman-teman? Itu sama Uni duduk situ. Abang duduk. Tolong itu bantu. Any questions? Ada pertanyaan? Miss, kalau subjeknya they gimana, Miss? Ngebedainnya. They ya udah tetap aja they put the clothes. Mereka meletakkan baju. Gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini kan put itu kata kerja pertama 2 dan 3-nya sama ya. Berarti kalau misalnya kalimatnya they put the clothes, kira-kira kalimatnya present atau past itu? Ini kalimat yang saya tulis, they put the clothes. Itu kira-kira kalimatnya Simple past. simple past atau simple present? Past. Simple past. Oh, di mana kode simple past? Putnya tidak ditambahin s. Padahal subjeknya they loh, pakai they loh. Kalau kalimat ini kita bisa tentukan dia ini simple present atau simple past nanti kalau ada kalimat setelahnya atau sebelumnya baru kita bisa menentukan simple past atau simple present. Kalau seperti ini kita belum bisa menentukan ya dia present atau past karena kalau simple present dia benar gitu ya. Karena kata kerjanya tidak menggunakan S. Tapi kalau simple past dia juga benar karena memang kata kerja kedua. Jadi tahu di mana konteksnya nanti dilihat sebelum kalimat ini apa, sesudah kalimat ini apa. Any questions? Ada pertanyaan lagi? Tidak, Miss. Saya mau sedikit bertanya. Penggunaan seperti ini, kalau saya katakan how to use a or an, pernah ketemu artikel seperti ini ya? Pernah. Kapan kita menggunakan a, kapan kita menggunakan an, teman-teman? Kalau itu kalau bendanya atau kata setelahnya depannya bukan huruf vokal. Kalau an yang kata setelahnya depan hurufnya itu huruf vokal. Yang lain sepakat atau punya pendapat yang berbeda? Gimana tadi depannya kalau Huruf depan kata setelahnya itu bukan huruf vokal. bukan huruf vokal. Kalau ya? Ya. Terus? Kalau en itu huruf vokal. Oke. Berarti misalnya contohnya hand. Dia tolong dia lagi deh. Handphone, gitu ya? Sebuah HP. handphone. Berarti ini an apple. Begitu bukan konsepnya? Ya. Benar? Berarti kalau setelah an dia vokal gitu. Sesudah dia Konstan. konsonan. Konsonan. Ini oke, ini pakainya apa? Iya, an hour. An hour. An pakai an. Kenapa pakai an? Mau dibacanya tahu. Atau an? Or an? An. Hour. Karena depannya bukan huruf vokal. Karena depannya bukan huruf vokal. Ini oke, ya bukan huruf vokal karena dia H ya, huruf H.
Berarti pakainya or an nih teman-teman. Coba yang merasa dirinya jawab tulis yang jawab en tulis en. Mau Lydia pakai Renaldi Primus en, Raffi en, Aziza Syakirana Safina en, Sulis Indira Naila Lintang Ilham en, Raffi Andini en. Teman-teman yang jawab en, kenapa ini en? Karena dibacanya hour. Dibacanya hour. Karena dibacanya hour. Gak ada haknya. Kalau ini, oke, pakainya apa? Or en? Why Karena dibacanya universe pakai Y depannya. Karena dibacanya universe. Berarti kesimpulannya gini ya teman-teman ya. Berarti kesimpulannya bukan bertemu dengan huruf. Jadi ya, sesuatu hal itu bertemunya bukan huruf patokannya, tapi adalah sound. Oh ya. Bunyi. Gitu ya, bunyi. Bukan patokannya huruf ya. Yang ini hurufnya depannya H, gitu kan? Tapi kita nulisnya en. Gitu kan? Yang ini depannya U vokal, tapi kenapa kita pakainya Benar nggak? Ya. Berarti kesimpulannya adalah kalau it sounds, kalau itu terdengarnya vokal, gitu kan? Maka dia pakai an, gitu kan? Ya. An hour, an apple, ya kan? An umbrella, an orange, gitu kan? Maka dia pakainya an. Kalau it sounds itu terdengarnya konsonan, maka dia pakainya Makanya university, united, gitu kan? Benar tidak? Berarti yang dilihat adalah sounds-nya, suaranya yang terdengar. Berarti harus dibaca dulu, dipronan dulu, baru kita bisa menentukan dia vokal or consonant. Kita stop screen here. I want to share screen here. Kita share screen lagi. Aduh. Oke, kita tebak-tebakan lagi. Untuk tebak-tebakan lagi teman-teman. Di sini sudah ada 34 yang masuk, berarti 4 students again ya, 4 siswa lagi tidak ada. Kemarin 3 siswa yang tidak ada, sekarang 4 siswa. We will see. Beli makanan, Dek. Oh. Okay, please guess this. What is this, everybody? Tada! Please write in your chat room. Silakan ditulis di chat room kalian. Sepertinya agak sedikit berpikir. Please write in chat room. Sepertinya kali ini kan kalian sangat berpikir ya. Kalau kemarin langsung ngejeplak. What is this? Write in chat room. Giraffe. Syakirana bilang giraffe. Oke. Okay. Horse. Yusi said horse. T-Rex. Alihan T-Rex horse. Adinda said horse. Rhino. Primus. Giraffe, Renaldi. Apa bahasa Inggrisnya kodok, Rafa? Kodok Zuma. Horse Mia. Snake, Andini. Wah, snake. Siti horse, Lintang horse. Bagas, butterfly. Masih butterfly, Bagas. Ini depannya ini loh, ayam loh, Bagas.
Candero horse, Shiva horse. Roughly horse. Ini agak melambat nih sepertinya menulisnya nih, jawabannya berpikir kayaknya nih. Ada lagi yang belum menjawab? Masih banyak yang belum menjawab sih. Ada Rafli yang baru masuk. Ilham horse. Sophie horse. Rafli horse, Raffi horse. Sudah ya, kita buka. Guess what? Naila horse. Telang. Oke. Kuda. That's true. It's horse. Jadi itu horse ya. Ini yang kreatif tuh yang bikin ini loh, yang bikin gambarnya loh. Itu kreatif banget. Kuda kepalanya ayam ya, chicken, hen, ayam betina, hen. Next. Nah ini pelajaran fisika nih, fisik. Usaha dan gaya dalam fisika dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat benda berat adalah salah satu contoh usaha. Namun ada sebuah kotak yang bagaimanapun caranya tidak akan bisa diangkat. Kotak apakah itu? Kotakan bisa mengangkat. Amal ibadah, Miss. Amal ibadah kotak. Kotak sedekah di masjid masih bisa diangkat-angkat itu. Write your answer in chat room. Kotak Surabaya itu kota, Rafa. Kotakan bisa mengangkatnya, Maulidia. Ini nih jawaban-jawaban gombal gembel ini nih. Biasa bergombal gembel nih kayak ini. Penalti, Raffi. Kepala adudu, Alia Rahman. Apa sih Ali Rahman kepala adudu itu apa? Kotak penalti, Renaldi. Ada lagi yang menjawab? Saya give up ya. This is the answer, ini jawabannya. Yeah. Pandora box ya. Renaldi, Raffi, you are true. Next. Pintu apa yang didorong oleh 7 orang tidak akan bisa terbuka? Pintu surga, pintu kebaikan. Pintu berkah. Pintu berkah. Pintu geser. Write in your chat room, guys. Renaldi, pintu geser. Ditarik, Miss. Pintu tarik. Aldi otaknya absurd banget. Pintu neraka. Oh dia, Rafa pagi-pagi jangan ngomongin neraka, serem. Cut Vita, pintu geser. Naila, pintu geser. Kita lihat jawabannya. We'll see the answer is. Nggak punya pintu kan ya. Pintu tarik tapi didorong, siap. The answer is yes, that's true. Pintu geser. Gelas. Apa yang pernah lihat langit ya? Langit dari kalau misalnya kalian pernah lihat angkasa dari ke atas itu, dari atas kalau pernah lihat videonya, apa yang ada di ujung langit? Langit yang luas itu tuh. Imagine.
Apa yang ada di ujungnya langit? Write in your chat room. Satelit. Langit, Andini langit, Ali satelit, nggak ada ujungnya, Miss. Tidak ada ujungnya. Mayat, Bagas ngapain sih ngomongin mayat, Bagas? Paham. Awan. Kayaknya awan sepanjang langit ada awan deh. Tidak ada ujungnya. Mau Lydia huruf T. Ada lagi jawaban yang lain? Atmosfer, Miss. Atmosfer. Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya atmosfer. Kita lihat jawabannya. Tada! Oh, Lydia benar ya. Tidak, yang dilihat yang di ujungnya langit itu adalah huruf T. Kita kembali ke back to the laptop. Oke, teman-teman. Ada kalimat Johnson bla 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 a movie last night. Kira-kira yang mana nih jawabannya? What is the answer? Watch. Watch it. Watches. Yang hijau. Watches. Watches. Oke, say the color ya. Blue, green, or purple? Green. 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 Why green? Last night. Udah. Effortnya last night. Masa lampau. Okay, this is masa lampau. This is past. How do you know? Last night. Last night. Dari last night Ini kata kuncinya ya. Ada kata-kata last night. Berarti dia menandakan kalau dia adalah masa lampau, makanya dia gunakan watch. Bla bla bla. Lee Min Ho, a famous actor in 2013. Pakai apa nih? Pakai did, was, atau were? Was. Purple, blue, or orange? Purple. Purple. Blue. Blue. Ada yang purple, ada yang blue. purple. Purple. Yang lain, others? Blue. Jawaban yang benar adalah? Jawaban yang benar adalah? The answer is this one. Why? Kenapa? Karena famous itu ya, apa? Famous. Kata sifat ya. Harus Oke, good. Ini Adjektif. catatan tambahan lagi. Tadi kita sudah bicara cara menegatifkannya. Maka gunakan did not, gitu kan? Buat pertanyaan juga pakainya did. Karena apa? Karena di situ sudah ada kata verbnya. Sama seperti simple present kemarin. Kalau dia di situ adalah adjektif, gitu ya, atau di situ adalah noun, kata benda, maka dia menggunakan Was, were. were, gini ya. Kalau di situ dia sudah ada verbnya, maka dia menggunakan did untuk menegatifkannya. Kriterianya apa? Kapan kita pakai was, kapan kita pakai were? Kalau was, he, she, it. Oke, Sama good. I. He, she, it, and I, maka dia gunakan was. Kalau were berarti you, Dewi. Dewi, maka dia gunakan were. Itu ketentuan penggunaan was, were, kapan pakai was, kapan pakai were. Berarti kalau misalnya saya tulis Bagas was handsome. Artinya apa? Bagus. Bagas? Pernah ganteng. Bagas ganteng. Pertanyaan saya sekarang ganteng nggak? enggak. Udah enggak. Kenapa? Lampau. Lampau. Karena gantengnya masa lampau gitu ya. Atau di mana sih ini masa lampau? Was. Mana ada kata-kata
was gitu ya. Bagas was handsome. Jadi Bagas tuh pernah ganteng gitu. Makanya dia pakainya was. Kalau misalnya Bagas is handsome, nah sampai sekarang nih Bagas masih handsome gitu ya. Connect ya? Ya. Pak, ada yang pernah nonton film Korea judulnya She Was Pretty? Nah, Nah, She Was Pretty gitu kan judulnya ya. ya. Pertanyaannya dia cantik nggak sekarang? Enggak. Beli makanan deh. Dia sekarang tidak cantik. Tahu dari mana dia sudah tidak cantik? Karena masa lampau. Oke, karena dia menggunakan masa lampau. Dia pakai di sini ada was-nya. Berarti dulu dia cantik. Sekarang Enggak. sekarang dia tidak cantik seperti dulu gitu ya. Jadi untuk menentukan keadaan seseorang kita bisa hanya dengan menggunakan atau merubah to-be-nya gitu ya. Kalau kita gunakan is, she is pretty, berarti dia sampai sekarang masih still pretty, still cantik. Kalau dia pakai was, berarti dia dulu cantiknya, sekarang udah nggak cantik gitu ya. Ya. Connect kan sampai sini? Lanjut ya. Lanjut. They blah 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 in this restaurant 3 days ago. Red. Red. Eat, at, atau eating. Orange, blue, or red? Red. Red. Kenapa red? Karena masa lampau. How do you know this is the past? 3 3 days ago. Okay, because ada kata-kata ini ya, the key word, kata kuncinya adalah 3 days ago, 3 hari yang lalu. Jadi mereka makan di restoran ini 3 hari yang lalu. So the answer is at. Blah blah blah, she read short story last night. Kira-kira jawabannya apa nih? Did. Did. Kenapa pakai did? Kenapa nggak pakai was atau were? Karena itu verb. Karena di sini sudah ada verbnya gitu ya. Makanya did she short story last night gitu. Makanya kalimatnya did she read short story last night? Apakah dia membaca cerita pendek tadi malam? Nah, ini kalimat yang cocok untuk menambahkan verbnya apa nih? I bla 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 this floor yesterday. Clean. How to translate floor, teman-teman, friends? Lantai. 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 I titik-titik lantai kemarin. Clean. 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 Edit. What is the answer? Clean. Clean. Saya membersihkan. Bisa sih, boleh. Selain clean, ada yang punya jawaban lain? Clean. Enggak. Kalau clean berarti pakai id ya? Iya. Karena kata kerjanya kan regular verb. Berarti ini apa nih jawabannya nih? Clean boleh. Clean, saya membersihkan lantai kemarin. Gini ya. Edit. Ada yang punya jawaban lain? Apa? Swift. Like this. Sweep. Artinya adalah menyapu. Saya menyapu lantai kemarin. Ini adalah kata kerja ke? Destroy. Kata kerja ke? Yes, that's true. This is second verb. Kata kerja kedua atau simple past-nya. Next. I blah 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 my wallet in this market 2 months ago. Kita akan merubahnya dalam bentuk negatif. Kira-kira kata kerja yang cocok apa nih? The suitable vocabularies, suitable verb-nya? Oops, sorry. I didn't lost my wallet in this market. Kata kerjanya yang cocok adalah pernah punya
ide selain lost? Bring. Bring. I didn't bring my wallet. Bisa, oke. I didn't bring my wallet in this market 2 months ago. Yes, abang. Kalau ini kalimatnya berarti saya buatnya I didn't lose. Saya tidak kehilangan My wallet. dompet in this market a month ago. Ada ide lain selain bring and lose? Steal. Excuse me? Still my wallet. Aneh. Left. Left, oke bisa. Saya tidak meninggalkan wallet di Market. market. Next. Gani and friends. Gani Were. pakainya were. Kenapa dia pakai were? 2 orang. Karena 2 orang. Karena plural, dia 2 orang atau jamak. Gani and friends. Gani dan Fran, dia lebih dari 1, makanya gunakan were. Be active student. Gani dan Frans adalah siswa aktif tahun lalu, gitu ya. Sampai sini, any questions? Ada pertanyaan, everybody? Any questions? Ada pertanyaan, teman-teman? Belum. Kita sudah bahas pronoun, irregular verb, simple present, simple past. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di luar topik ini, boleh? You can do it. Pertanyaan yang lain? Do you have other questions? Do you have other question? Nothing, Miss. Nothing? Nothing, Miss. Teman-teman, saya kasih tips ya. Jika kalian bertemu dengan sebuah soal dalam bentuk bahasa Inggris dan itu teks, karena nanti kalau misalnya belajar bahasa Inggris pasti ada ketemu teks ya. Kita akan belajar expression, ada belajar beberapa teks. Kalau di kelas 10 sih nanti akan ketemu seperti naratif, procedure gitu ya, recount. Ada yang pernah ketemu teks naratif di junior high school-nya? Ya, Naratif itu apa sih? narasi. Narasi, cerita gitu ya. Fiction ya. Ya, Seperti fable, what else? dongeng. Dongeng. Ada juga recount nanti. Recount itu adalah tell about the experience gitu ya. Menceritakan tentang pengalaman. Itu adalah recount. Ada juga nanti procedure text. Ada yang tahu? Anybody? Procedure text. Prosedur, langkah-langkah. Yes, procedure. Nanti kalau kalian sudah kelas 11 itu, 11 itu, kalian akan ketemu explanation text. Explanation text. What else? Exposition. Exposition text. Ada yang tahu explanation? Penjelasan. Penjelasan. Kira-kira teksnya tentang apa sih kalau explanation? Menjelaskan suatu materi mungkin. Deskripsi. Explanation itu tentang fenomenon, tentang natural phenomenon, fenomena alam, our social phenomenon.
What is your imagination when I say natural phenomenon? Apa sih contoh fenomena alam itu? Earthquake. Earthquake, good. What else? Flood. Flood, good. What else? Tsunami. Earthquake, what else? Flood, what else? Volcano. Okay, what else? Ada snow gitu ya. Rainbow. Exposition itu adalah argumen, menjelaskan sesuatu nanti. Berargumen tentang sesuatu. Kalau nanti di kelas 12 itu karena ketemu news item, ada prosedur juga. Prosedur. Nah, intinya kalian ketemu sebuah teks, sepanjang apapun teks itu, kalau misalnya ditanyanya main idea. Seringnya pertanyaan kayak gitu ya, what is the main idea? Benar nggak? What is the main idea of the text? Apa ide pokok dari teks? Maka jawabannya adalah C. Langsung lihat paragraf pertama. Jadi paragrafnya kan banyak, misalnya satu teks itu misalnya ada 4 paragraf. Berarti yang harus kalian lihat itu adalah first paragraph, paragraf pertama, or last paragraf. Gitu ya. Paragraf pertama atau di paragraf terakhir. Tapi yang harus kalian lakukan yang pertama kali itu adalah dilihat paragraf pertama. Itu cara mencari ide pokok, main idea dalam sebuah teks. Kalau misalnya sinonim, Miss, cara menjawab sinonim dalam soal-soal gimana sih? Itu hanya dengan satu. Enrich your vocab. Perkaya vocabularies kalian. Caranya gimana, Miss, memperkaya vocab? Salah satu cara memperkaya vocab itu adalah dengan, ada yang tahu gimana cara memperkaya vocab? Hafal. What else? Apa lagi? Nonton film. What else? Apa lagi? Lihat kamus. Lihat kamus. Enrich vocab itu bisa dengan song. Dengan song, dengan lagu-lagu gitu ya. Kalau biasanya teenagers itu paling mudah itu menghafal lagu-lagu gitu ya, lewat lagu-lagu. Jadi kalau kalian dengarkan lagu-lagu in English dalam bahasa Inggris, if you hear the English song, you must translate it. Jadi tolong ditranslate kata per kata. Jadi semakin biasa mendengarkan vocabnya, maka kalian akan terbiasa untuk memperkaya vocabularies. Atau bisa movie Film. dengan cara nonton film. Tapi kalau nonton film sebenarnya boring ya, terlalu lama kalau saya pribadi sih. Tapi kalau memang itu bisa meningkatkan, ya why not? Atau yang terakhir adalah sering-sering nonton berita dalam bentuk bahasa Inggris. Kan kalau di Smart TV itu sekarang sudah ada tuh CNN, benar nggak? Iya. Ada CNN, ada BBC. Biasanya sih itu ya. Kalau baca koran dalam bentuk bahasa Inggris, biasanya sih saya yakin, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja kalian males ya baca koran. Atau kalau dibaca koran ada Jakarta Post. Itu bisa jadi alternatif kalau kalian ingin membaca. Tapi sih saya sih ragu, karena biasanya kalau zaman sekarang anak-anak paling malas membaca, benar nggak sih? Kalian malas membaca, benar nggak sih? Jangankan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia aja susah, males ya. Itu yang bisa dilakukan untuk improve your skill in English.
Any questions? Ada pertanyaan lagi? Saya kasih quizzes dulu ya. We'll share. No. This is again. I will wait the. Mana ya? Oke, I will give you the link. Saya kasih linknya. Sudah ada di chat room linknya? Sudah, Miss. Oke, you can join. Oke, sudah ada Putri Nur Aziza, Aisyah, Naila, Maulidia, Kandero, Aisyah, Adinda, Meisa, Renaldi, Sofi, Ilham, Ali, Rafa, Radinka, Naila, Alia. Kita mulai ya. We will start. 1, 2, 3. Iya, nanti ya. Besok bangun pagi makanya, Ben. Bisa lagi. Udah itu kan aduh, mana harusnya kita itu tunggu dulu ya, kita jam gini. Dibangunin takutnya nih. Iya. Kita dirumin dulu. Aduh, kita bangun. Iya.
It still runs. Sulistyawati is still doing. Nabila is still doing. There is Kendero on the top. Indira is still doing. Iqbal is still doing. Oke, kita close ya. We will see the result. Yang pertama itu Kendero, yang kedua Syafa, yang ketiga Rafli Syaputra. Banyak yang benar semua ya. Berarti easy ya. Benar nggak? Easy nggak sih ininya? Easy. Soal-soalnya? Dan rasanya saya yakin kalian sudah paham ya. You understand much lah. Any questions? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Any questions more? Ada pertanyaan lagi? Or ada yang mau ditanyakan kembali? Atau tanya yang lainnya? You can do it? No questions? No, Miss. Oke, wait ya. Okay, what do you see in your screen right now? Video. Video. We will see the conversation. Kita lihat percakapan mereka. Apa yang mereka, what tense they use in the conversation? Past. How do you know? Dua orang. What did she do yesterday?
How to translate, everybody? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan Oke, kemarin? what did you do yesterday? Kamu kemarin ngapain? Apa yang kamu lakukan kemarin gitu ya? I met my friends in the park. Saya bertemu teman saya di taman. Oke, good. Saya bertemu dengan teman saya di park, di taman. What did you have dinner? Apa yang Apakah kamu sudah makan malam? Apa yang kamu makan saat dinner itu gitu ya? Oh ya. Pertanyaan saya, dinernya kapan ini? malam? Kemarin. Kemarin. Masa lampau. Ya, atau di mana dia nanya yang dinner masa lampau? Did. Oke, good. Karena di sini dia menggunakan kata-kata did. Makanya, what did you have dinner? Apa yang kamu makan malam apa yang kamu makan malam? Nggak ada kata-kata yesterday-nya sih, tapi kita sudah tahu kalau ini menandakan dia di masa lampau, gitu ya. Karena di sini ada kata-kata did. We had fried chicken and potatoes. Apa yang dia makan? Ayam Goreng apa? Ayam goreng and kentang. Kalau di barat itu makannya jarang pakai rice ya, pakai nasi. Mereka lebih suka pakai potatoes atau cheese, keju. Roti, Miss Roti. Let's go together. Let's go together. Ayo. Ayo pergi bersama. Wait, I want to take my bag. Tunggu, aku mau ngambil tasku. Oke, tunggu aku mau ngambil tasku dulu ya. Dia ngajakin Mbak pulang bareng. Ini salah satu one of the conversation in the past, conversation yang menggunakan kalimat masa lampau. Any questions, everybody? Any questions more? Ada pertanyaan lagi? Miss, sebenarnya kadang-kadang kesulitan dalam bahasa Inggris itu gimana sih cara ngatasinnya? Salah satu kesulitan dalam bahasa Inggris cara ngatasinnya cuma satu, jadi kalian harus banyak-banyak praktis membaca, praktis menulis. Wait sebentar ya. Sebenarnya salah satu caranya adalah dengan improve gitu ya. Jadi sering-sering nulis. Makanya salah satu yang saya bilang itu adalah coba deh kalian suka nulis diary. Nggak usah banyak-banyak sih, 1-2 paragraf. Tapi itu continue every day setiap hari. Gunakan masa lampau, maka kalian akan terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris. Tapi kata-katanya jangan itu lagi ya. Misalnya kalian nulis di sini halaman pertama kan udah bilang I am happy today, saya hari ini senang. Terus besoknya tulisnya I am happy today lagi. Jangan itu terus, tapi kan harus benar-benar improve your vocabularies. Jadi misalnya hari ini punya kejadian apa, kalian catat dalam bahasa Inggris, dan habis itu nggak tahu bahasa Inggrisnya, lihat di kamus, check your dictionary. Open your dictionary, check your dictionary, and automatically you can improve your skill in English. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Any questions more? Di sini ada titipannya dari sekolah untuk dikerjakan. Yang ini dari sekolah nih. Sebentar ya, saya share linknya ya. Wait, sebentar. Okay, this
Oh ya, minggu depan kita post test ya. Jadi minggu depan kita ada soal yang akan kita kasih. Kita mau evaluasi hari ini, 2 hari ini kalian paham atau tidak dari penggunaan pronoun, cara menggunakan pronoun itu sendiri, terus irregular verb, terus habis itu penggunaan simple present dan penggunaan simple past, terus cara menegatifkannya dan juga cara membuat pertanyaannya. Gitu ya. Sudah ada terlihat di chat room-nya soal dalam bentuk G-form? Udah. Oke. Please do it, silakan dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, please say it in chat room. You said I have done. Saya telah mengerjakan. I have done. I have done itu adalah kalimat perfect present everybody. Secara nggak langsung kalian sudah belajar perfect loh. Kalau sudah selesai, tulis I have done ya in your chat room. Udah, Bu. Oh sudah? Cuma Bu. sekali. Kemarin. Emang ini sama soalnya? Sama, Bu. Oh, saya pikir beda soal. Bisa, you did not see. Sure, this is the same questions. Iya, Miss, sama. British English. Yang kemarin saya suruh itu ya? Iya, kemarin. Iya. Oke. Wait. Oke, silakan diisi link kehadirannya. For today, for this morning. Have you done? Have you done this chat in your chat room? Type in chat room. Dan saya mau cek deh, kalian di situ bisa nulis nggak? Di layar kalian. Can you? Can you? No, Miss. No? Okay. Itu yang bisa nyoret siapa? Bisa nulis tidak? Coba saya itu ya, saya permit enable waiting room. Ada yang bisa nulis di layarnya? Coba dites deh yang bisa nulis di layarnya. Bisa, Bu. Bisa, can you? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Cuma bisa nyoret doang.
Ya, dicoret, ditulis bisa nggak di ini? Coba try. Sebenarnya kayak ibu gini tuh. Tidak ada menu ininya ya? Tidak ada menu pensil tulisannya ya? Nggak ada. Coba ditulis lagi bisa? Udah. Oke, oke. Saya yang ketik aja. Saya punya pertanyaan di sini. The cat digs the land to bury the bone. Saya minta nanti tulis di chat room ya. Please write your answer in chat room. Saya minta siapa di sini ya? Saya minta Bagas ya. Silakan ditulis jawabannya Bagas. Ubah ke dalam bentuk negatif ya Bagas ya. The cat digs the land to bury the bone. Ubah ke dalam bentuk negatif. Apa Bu tadi yang Negatif. The yang cat, ini? yes, the cat digs this. The cat digs the land to bury the bone. Ubah ke dalam bentuk negatif. Di chat kan? Yes, right. Dicekan, Bu. Type on your chat room. Second, I asked to Kendero for number second. Number 3, I asked to Shifa Nashri Pitya Zahra. Change into negatif ya. Hati-hati lihat kalimatnya ya teman-teman ya. Change into negatif. Number 4, I asked to Meisa. Number 5, Andini. Please change into negatif ya. Sudah ditulis di chat roomnya. We will see the result. You can see the result here. Belum ada yang jawab. Oke, number 2, Kendero. Paramita doesn't wear her uniform to school. Oke, correct. Bagas, negatif Bagas, please change into negatif ya. Bagas, Ya, change into negatif ya. Yang mana? Ini yang soal kamu yang the cat digs the land to Ini udah, Bu. bury the bone. Itu udah. Change into negatif Bagas. Ini question, ini interrogatif namanya, interrogatif. Alah.
Yang lain masih mengerjakan ya? Masih difikirkan? Belum ada yang menulis di chat room? The cat didn't dig the land to bury the bone. Bagas, itu kalimatnya dalam bentuk simple apa sih, Gas? The cat digs the land to bury the bone. Ini kalimatnya kira-kira dalam bentuk apa sih, Gas? Pronouns bukan, Bu? Pronouns. Bukan ya? Bukan pronouns, Gas. Incorrect. Teman-teman, ini dalam bentuk apa sih, teman-teman? Teman-teman ada yang tahu? The cat digs the land to bury the bone. Ini kira-kira dalam bentuk kalimat apa sih? What tense? Tensesnya apa? Ada yang bisa bantu Bagas, teman-teman? Ini dalam bentuk kalimat apa? The cat digs the land. Present. Simple present. Ini simple present, Bagas. So, if this is simple present, please change into simple present negative. Jadi ubah ke dalam bentuk simple present negatif ya. Kalau pakai did not berarti dia kan simple past, Bagas. Number 5, the governor does not decide to close the roads. Sally does not set her chair. Andini itu dilihat dulu Andini, kalimatnya dalam bentuk apa sih Andini? The governor decided to close the roads. Ini kalimatnya dalam bentuk apa sih Andini? Apa Andini? The governor decided to close the roads. Simple. Simple apa? What simple? Present. Simple? Present. Are you sure simple present? Belakangnya ed loh di Andini. Past ya, Miss. Yes, that is simple past. Sally doesn't. Tadi siapa nomor 3 sih? Saya minta, lupa saya. Shiva ya? Shiva itu kalimatnya dalam bentuk apa ya? Sally set her chair. Simple present or simple past, Shiva? Shiva. Is it simple past or simple present? Simple past. Simple past, oke good. Kalau gitu, ubah ke dalam bentuk simple past negatif. Berarti harus pakai yang past juga. Berarti Sally, apa? Sally bla bla bla. Number, they don't pray together for this pandemic. Mereka tidak berdoa. Oke, Misa, good. It's correct, itu benar. Shiva belum ya, Shiva, Andini belum diperbaiki. Bagas, the cat did not dig the land. Bagas, tadi ini kita sepakat kalau the cat digs the land to bury the bone itu dalam bentuk simple present, Bagas. Berarti ubah ke dalam bentuk simple present ini, Bagas, kalimatnya. Berarti bukan menggunakan did not. So you must change
The negatif, ubah bentuk negatifnya Bagas. Teman-teman ada yang bisa bantu Bagas, teman-teman? Bagas, the cat does not dig the land. Oke, good Bagas, it's true, benar. Pakainya does not karena dia dalam bentuk simple present, gitu ya. Kalau simple present menegatifkannya pakai doesn't, teman-teman. Kalau simple past dia baru menggunakan did not. Oke, good. Sambil nunggu Andini dan terakhir siapa? Shiva ya. Primus, lihat soal number 1, Primus. Please check interrogative, Primus. Primus, are you there? Ya, Bu. Number 1, check into interrogative ya, intro ya, interrogative. Adinda, number 2, check interrogative ya, Dinda Laudia. Miss, yang nomor 5 itu di setnya dijadiin verb 1, Miss. Yes, of course. Kan kita sudah pakai did not kan, maka dia akan kembali ke verb 1. Number 2, should Vita change into interrogative ya, intro. Number 3, Raffi. Mana Raffi? Ya, Miss. Number 3, change into intro ya, interrogative. Nur Laila, number 4, change into interrogative ya. Number 5, the governor decided to close two roads. Aisyah Putri. Bukan. Number 5, the governor decided to close the roads. Check interrogative ya. Intro. Pertanyaan. Oke, kita cek tadi siapa yang sudah menulis lagi. Sally did not set her chair. Oke, good. Shiva benar. Sally did not set her chair. Kenapa? Karena dia menggunakan simple past, simple masa lampau ya. Makanya Sally did not chair. Andini, the governor didn't decide. Oke, good Andini. The governor, pemerintah tidak memutuskan untuk menutup jalan-jalan. Decide itu kata kerja pertama, decided tinggal ditambahkan ed, kata kerjanya kedua. Raffi, did, kata kerjanya nggak usah pakai not, Raffi. Oh iya, lupa, Miss. Centura. Candero. Jangan dalam lemari. Sorry ya, terganggu sebentar.
Ada fogging dadakan, saya nggak tahu kalau ada fogging. Enak Bu baunya. RT sebelah, tapi ke sini-sini. Yang pintunya dibuka. Oke, kita cek lagi ya. Tadi sampai mana? Oke, Raffi benar. Did Sally set her chair? Apakah Sally, oke, good, menggunakan did, karena dia masa lampau ya. Nurlayla tidak gunakan not ya. Ini subjeknya they Nurlayla. Jadi tidak pakai does Nurlayla. Diubah lagi ya Nurlayla ya. Karena dia tidak pakai, ini subjeknya they, maka tidak gunakan does ya. Terus, does Paramita wear her uniform? Yes, okay. Cutvita, good. It's correct. Benar. 1, 2, 3. Masih, Nurlayla masih belum diperbaiki. Tinggal Nurlayla belum diperbaiki. Di situ subjeknya they ya Nurlayla, they pray together for this pandemic. Berarti ubah ke dalam bentuk interrogatifnya, pertanyaannya ya. Did they? Benarkah pakai did Nurlayla? Teman-teman, kata-kata they pray together for this pandemic itu gunakan simple apa ya teman-teman ya? Present. Oke, good. Kata teman-temannya bilang pakai simple present Nurlayla. Maka dia harus diubah ke dalam bentuk simple present Nurlayla. Simple present interrogative. Di atas sudah ada yang menulis simple present dalam bentuk negatifnya, Nurlayla tinggal dipindahkan saja kata bantunya ke depan. Sudah dapat jawabannya Nurlayla? Ya, sebentar, Miss. Teman-teman, selain menjaga diri dari serangan COVID-19, jaga diri dari serangan DBD ya. Jadi sekarang dari segala aspek kesehatan sepertinya sedang diperjuangkan. Jadi jangan sampai kita terfokus sama COVID-19 tapi terabaikan untuk hal yang lain seperti DBD. Terus kalian yang telat makan, tipes gitu ya. Jadi kalau sekolah online itu makanya usahakan 5:30 itu sudah sarapan. Bangun pukul 5 langsung tuh sholat subuh, makan, mandi. Mandi dulu ya, baru makan, mandi, makan. Sudah sarapan, jadi kalian saat online tidak kelaparan. Jadi mulai disiplinkan diri. Miss Miss belum ada sarapan kalau pagi-pagi orang tua saya kan pakai ceplok telur aja, ada nasi pakai ceplok telur udah makan. Yang simpel-simpel aja kan bisa ya kalau goreng telur sendiri ya? Goreng. Iya, bikin aja yang simpel-simpel. Yang penting pagi udah sarapan. Jadi tidak kerucuk-kerucuk, jangan sampai nanti akhirnya
kena mah, asam lambung gitu ya. Terus tipes. Jangan lupa sering-sering minum madu juga untuk imunitas kita, dan jangan lupa still healthy and still keep healthy and keep happy. Jadi tetap sehat dan tetap bahagia. Do they pray together for this pandemic? Oke, Nurlaila, good. It's true. Benar. Kita pakainya do. Because subjeknya they. Gitu ya teman-teman ya. Here, sampai di sini, any questions teman-teman? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada yang merasa, what do you feel? 2 hari martikulasi, apa sih yang kalian rasakan? Give me your reaction dong. Capek, Bu. Capek ya? Bosan. Bosan. Enggak, Miss. Pegel. Misalnya mau nanya kapan pakai do, kapan pakai das. Teman-teman, kapan kita pakai do, kapan kita pakai das, teman-teman? Kalau do, Ayu Dewi. Kalau simple press. Ya, do and das itu hanya dipakai di simple present gitu ya. Do or das itu hanya dipakai di simple present gitu ya. Kalau kapannya berarti kalau dia subjeknya golongan he, she, it, maka dia menggunakan Das. Oke, good. Maka dia menggunakan das. Kalau dia golongan Ayu, Dewi, maka dia gunakan Tuh. maka dia baru gunakan do. Di situ ya Ali ya perbedaannya. Kapan kita pakai do, kapan kita pakai das. I do. Yes, I do. Any questions more? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Tadi sudah ditulis di chatnya belum? Apa yang kalian rasakan? Please write in chat room what do you feel 2 days. Apa yang kalian rasakan 2 hari ini? Pegel, Primus. Sabar ya, Primus. Ujian hidup. What else? Sakit mata. Sakit mata, ngantuk, Miss. Kalau pelajaran saya ngantuk gak sih? Capek kagak. Kalau pelajaran saya ngantuk gak sih? Sedikit. Capek senyum. Wih. Dikit. Mengasah kemampuan setelah libur lama, lelah, Miss, capek, punggung encok, matanya pedih lihat layar, HP ngeframe, kaku belajar, biasa aja. Raffi good. Biasa aja ya Raffi ya. Berarti kuat sampai jam 5 sore nih Raffi nih kayaknya nih. Naila, tired, pusing, pegel, mata sakit, laptop nge-crash. Encok. Duh, kalian kayak nenek-nenek deh ngomongnya pada encok-encok. Yang encok itu cuma nenek-nenek pakai kaki doang. Pegel doang, Miss, ngantuk. Apa lagi? Pegel, ngantuk, lelah. Jarang mandi. Ali, kamu jarang mandi? Ya Allah, Ali. Jujur banget. Emang Primus dia jujur banget. Tapi bagus Primus. Dia emang harus jujur. Tired but increase ilmu, Miss. Sama kaget sih otaknya setelah lama nggak belajar. Emang udah lama nggak belajar ya? Perasaan kan liburan cuma 2 minggu loh. Only 2 weeks. Liburan apa, Miss? Liburan sekolah 2 minggu kan? Saya lama banget nih. Enggak, Miss, Sampai lama, 2 Miss. bulan. Dari Agustus. Sama Miss. Dari Awis. Kalau nggak salah. 1 tahun, hampir 3 bulan. Kalian ujian apa namanya? Ujian sekolah Mei kan? Februari, Miss, saya, Miss. Enggak mungkin. Februari akhir. Ujian sekolah. Maret awal. Maret, April kali, kayaknya April deh. Ya, Mei.
Apa Mei? Kayaknya April deh. April. April kan? Nggak mungkin Februari. Ya Allah, Februari cepet banget. Februari 3 bulan Miss, habis US udah nggak ngapa-ngapain. April. Ya. April sebelum puasa, iya kan? Emang sebelum puasa tuh. April, Mei, Juni, 2 bulan. Juli. Ya sih, almost ya, hampir 3 bulan otak kalian nggak diasah ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Di MAN 21 nanti kalian lebih terasa lagi, lebih di-push lagi, lebih didorong lagi, lagi lebih banyak latihannya, lebih banyak PR-PR-nya, pokoknya lebih banyak nge-zoom-nya, lebih banyak Gmeet-nya, everyday always meeting with your teacher, everyday you will see the screen, setiap hari bakal ngeliat screen seperti ini. Kita di MAN 21 sudah dari dahulu kala selalu pakai screen lewat layar ya. Kalau kalian mungkin SMP masih ada yang kasih tugas gitu aja kali ya, tugas gitu kan. Kalau kita everyday, jadi sekarang mulai dari sekarang asah terus otaknya untuk lihat screen. Posisikan diri kalian untuk tidak terlalu dekat-dekat dengan screen ya, makanya jangan terlalu dekat-dekat dengan screen, kasih jarak. Kalau punya laptop, pakai laptop ya teman-teman ya, karena setidaknya bisa mengurangi kelelahan mata kalian. Karena kalau kita lihat handphone nih nge-zoom, lihat handphone sama lihat laptop, itu beda, merasakan ya. Kalau lihat pakai handphone itu udah malah kecil, lihat-lihatnya begini ya nggak sih? Belum kalau guru yang ngejelasin terus kalian gini-gini dulu, digini-giniin, benar nggak? Harus di zoom dulu apa sih tulisannya. Tapi kalau lihat laptop, apalagi laptopnya 14 inci, itu terbuka semuanya lebar dan kalian dengan jarak yang cukup jauh seperti ini safe lah, comfort, nyaman untuk belajar. Mau belajar 12 jam juga saya yakin kalian mampu lah. Enggak miss. This is the last day. Ini adalah hari terakhir kita. Saya sudah memberikan materi sebagaimana yang diminta oleh kurikulum. Jadi I hope you can follow your English class later. I hope you can increase your skill in English. I hope you can always keep your spirit, keep your high motivation to get the best in your life. Segala halnya 3 tahun ke depan di kelas 12 nanti targetannya pasti kalian ingin mendapatkan the state university, gitu ya, kampus negeri. Karena ujungnya 3 tahun kalian ada di MAN 21 pasti ujungnya kalian harus mendapatkan kampus negeri. And it is begin from now, dan itu dimulai dari sekarang. Jadi jangan bersantai-santai, jangan berleha-leha teman-teman, karena 12.000 pesaing kalian di luar sana, satu Indonesia sedang memperebutkan kampus negeri juga 3 tahun ke depan. Dan mereka-mereka yang memang ada di kampus-kampus unggulan, sekolah-sekolah unggulan, sudah sekolah-sekolah baik dengan fasilitas terbaik, mereka sudah mempersiapkannya dari kelas 10. Jadi kalian jangan bersantai-santai, prepare segalanya, siapkan segalanya dari kelas 10. Kalau tidak paham pelajaran sains, segera ambil alternatif lain. Entah itu kalian harus Gmeet sesama teman, Google Meeting sesama teman, diskusi sesama teman, itu bisa kalian lakukan. Kalian tahu bagaimana cara membuat Google Meet ya. Jadi banyak bertanya sama teman, saling solid sama teman. Kalau tidak tahu, tidak paham, tanya sama gurunya langsung. Saya yakin guru-guru MAN 21 welcome banget 24 jam untuk menerima pertanyaan kalian. Gitu ya. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di kelas 12, grade 12. Okay. Any questions? Ada pertanyaan lagi? I am so sorry for my mistakes for 2 days ya. Saya minta maaf untuk kesalahan saya jika 2 hari ini ada yang tidak berkenan. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap dijaga semangatnya dan tetap dijaga motivasinya dan diingat-ingat materinya. Nanti minggu depan kita post test. Oke? Okay? Any questions? Do you understand teman-teman? Understand Bu. Do you have questions more? Miss, Yes. mau tanya, untuk minggu depan materi yang kita pelajarin nih, maksudnya yang untuk proses itu yang ini kan Miss? Yes. Simple present, simple past, pronoun. Ya, jadi dihafalkan benar-benar rumusnya dan cara menggunakannya, cara menegatifkannya, cara membuat interrogatifnya. Dan cara penggunaannya, dan berhati-hati dalam penggunaannya. Kalau masih tidak paham, kalian bisa japri saya, you can save my number. I am 24 hours to reply the message from others.
Saya 24 jam bisa menerima dan membalas segala pesan dari siapapun itu. Oke? Bisa di-save nomor saya ya sebelum saya live dari grup. Nanti saya akan live dari grup kalian. Any questions semua? Ada pertanyaan lagi? No questions? Oke, kita akhiri ya. Thank you for your attention today. Thank you so much for your cooperation today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's close our class by reciting hamdalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Thank you, Juragan. Welcome. Don't forget to have breakfast ya. Yes. Primus. Calon ketua kelas kita, guys. Enggak, guys. Enggak mau gua. Aing tidak mau. Aing. Calon ketua kelas ya. Ntar Enggak. kita pilih. Kita pilih, guys. Enggak. Maksanin ya, astagfirullah. Agak apa mah, gue belum serat. BTW itu masih ada gurunya. Tolong bicaranya sopan. Ya, keluar aja, keluar. Adalah bikin room.